selektif tetap ada selektif, tapi tidak memilih-milih tamu. Dalam artian kasarnya tamu yang udah spend money. Dan ya mungkin unique selling point-nya. Oke, selamat sore Pak. Selamat sore. Gimana Mas kabar, Rudi. sehat? Alhamdulillah sehat. Mas Rudi gimana kabar? Sehat? Mas? Alhamdulillah luar biasa. Kita di musim hujan agak sedikit harus jaga kesehatan Pak. Benar. Banyak minum vitamin ya Pak ya? Betul, banyak minum vitamin. Ya, teman-teman Pabrikers, kita hadir di studio kita, sekali lagi di acara kita YouTuber jadi Pabrikers jadi YouTuber. Pak Ipong. Ya, Pak Ipong ini cukup senior di dunia perhotelan, dan kita akan mencoba untuk mengulik atau menggali ya sejauh mana progres nih di perhotelan pasca pandemi ini seperti apa. Ya. Oh ya, saya infokan beliau sekarang jadi GM di Graha Makara Suite. Di Graha Makara Suite yang baru ya Pak. Selamat ya Pak ya. Ya, terima kasih Mas Rudi, terima kasih. Tantangan baru ya. Dan amanah ya. Ada amanah ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Oke Pak, situasi sekarang gimana nih di perhotelan? Perhotelan ya, terutama di hospitality industry ya Mas ya. Betul. Untuk perhotelan sendiri, setelah pandemi ini, kalau dibilang endemik ya, kita masuk masa endemik ya. Walaupun sudah, kalau dibilang hilang sekaligus sih belum ya, tapi paling tidak masih ada bekas-bekasnya. Itu tetap harus dijaga protokol kesehatannya, prokesnya harus tetap dijaga. Nah, untuk segi bisnis, perlahan sudah mulai ada peningkatan. Oke. Dari bisnis yang investor yang dari luar negeri, terutama ya kita kan masuk kawasan industri Mas ya, di Jababeka ini. Itulah luar biasa. Jadi kita harus benar-benar in touch dengan klien untuk bisnis lagi dengan mereka, terutama untuk akomodasi dan lainnya. Artinya kalau kita ngomong persentase sudah mulai ada berapa persen nih dari persentase pandemi? Memang kalau setelah pandemi berakhir ya, ada kenaikan tapi belum signifikan ya. Kalau dibilang persentasenya masih di bawah 50%. Gitu. Boleh deh sedikit cerita dulu masa-masa sulit di pandemi itu kayak apa dunia hotel? Luar biasa Mas. Dulu masa-masa sulit tuh di masa pandemik tuh ya. Jangankan ketemu klien gitu ya, ke kantornya pun aja tidak bisa gitu ya. Ketemu klien di luar gitu ya, untuk kita sekedar ngopi-ngopi gitu ya, itu sangat sulit sekali. Dan juga dari sisi revenue ya, revenue yang sudah ditargetkan itu ya tidak tercapai. Sungguh-sungguh masa yang sulit sekali, dalam artian ya gimana caranya kita harus strategi. Nah, itulah yang tim sales marketing yang dibutuhkan ya. Strategi yang jitu, gimana untuk survive di suatu perusahaan, termasuk di hotel. Ya. Tapi sejauh sampai apa? Misalnya ada PHK atau sampai penutupan hotel, ada banyak kisah-kisah kayak gitu? Banyak beberapa yang rekan-rekan saya yang di Jakarta terutama ya Jakarta dan Bali ya. Bali lumayan besar impact-nya karena kan di sana devisanya rata-rata pariwisata ya. Hotel ataupun tempat-tempat wisata yang di sana di Bali itu benar-benar drop down ya kalau dibilang ya. Itu sampai ada yang dijual ataupun yang dirumahkan. Berikut juga yang di Jakarta. Ada beberapa teman yang ya kalau dibilang sedih ya kalau ingat masa-masa pandemi gitu ya. Saya masih beruntung kalau dibilang, kalau secara pribadi saya masih beruntung, masih bisa dipekerjakan oleh perusahaan yang sebelumnya ya, sebelum di sini gitu ya. Walaupun memang secara revenue
tidak terlalu bagus, tapi paling tidak ya masih tetap bersyukur dipekerjakan di hotel saya sebelumnya. Artinya berarti targetnya itu diturunin ya? Pastinya Mas, Pasti ya? pasti yang sudah kita hitung budget sekian, misalkan dari Januari sampai Desember, misal gitu ya, itu akan berantakan, akan berubah drastis. Iya, iya. Iya. Saya dengar sih ada juga hotel yang sampai karyawannya dibayar harian juga, itu benar ya? Benar Mas, dibayar harian gitu, karena kan ya itu dia, manajemen tidak sanggup membayar untuk ya itu dia upah mereka gitu ya. Ada sempat yang hanya upah mereka hanya 50%, bahkan ada yang di bawah 50%. Gitu. Termasuk saya sempat merasakan upahnya itu 50%, setengahnya lah. Setengahnya. Itu selama 2 tahun itu? Selama setahun saya. Setahun ya? Setahun ya. Oh. Jadi kalau di Cikarang nih, kalau kita ngomong di Cikarang, nggak ada lah ya, sampai menutup hotel nggak ada ya? Alhamdulillah untungnya tidak ada. Iya, untung sekali. Jadi punya strategi yang memang Ya. Tapi untuk segmen kan di kawasan ini kan banyak ekspatriat ya. Ya. Di masa pandemi itu juga drop juga ya? Pasti Mas. Itu ekspatnya balik ke negaranya. Oke. Gitu. Dia udah tidak kalau dibilang di sini pun juga mereka tidak bisa bekerja karena ya itu dia semua di lockdown kan. Gitu. Mereka harus balik ke negaranya sampai ya kurun waktu yang tidak ditentukan. Iya. Ya. Ya, memang kita paham situasi sulit sekali dan kita ngumpulin orang aja susah. Jadi Pasti orang nggak mau nginep karena harus jaga jarak, kumpul-kumpul juga nggak bisa. Ya bersyukur sampai menapaki 2022 ini sudah luar biasa. Udah luar biasa. Ya intinya di awal 2022 ya kita udah mulai ada. Dan memang di situ harus ada pengorbanan juga Pak dari karyawan ya. Pasti Mas. Jadi dia tidak menuntut untuk demo atau apa gitu. Iya, iya itu dia. Karena memang itu kalau dibilang force major ya, kejadian alam itu, ya nggak bisa apa-apa Mas. Iya. Ya yang survive itu dia harus bisa nyusun strategi yang gitu, bagaimana untuk kelangsungan perusahaan itu sendiri. Salah satu ini kita ngomong agak ini dulu ya, strateginya waktu itu pandemi saya pernah lihat ada juga yang misalkan dia sales merangkap jadi di front office. Iya. Ada merangkap gitu ya? Iya, gitu Mas. Merangkap. Jadi untuk mengurangi beban kos ya, maksudnya beban kos untuk bayar upah. Oke. Ya. Jadi mereka dirumahkan dulu atau di PHK atau gimana statusnya itu? Ya statusnya sih dirumahkan ya, Mas, dirumahkan. Ya kalau memang itu sudah stabil, secara revenue-nya juga udah mulai bagus, ya kalau memang sales itu ataupun staff itu produktif, ya akan dipanggil lagi. Gitu. Tapi rata-rata ya mereka yang dirumahkan, ya pastinya mereka harus survive ya Mas ya. Harus survive, ya mereka ngelamar-lamar lagi di tempat yang lain. Oke. Melamar kerjaan Sampai lagi. segitunya ya. Iya, bahkan ada yang sampai buka usaha, ya berharap usahanya terus berjalan maju ya. Dan ada yang nge-grab juga. Ada yang nge-grab juga. Iya, benar. Memang benar. Jadi harus terus survive ya. Iya, harus terus survive. Karena situasi sulit. Kalau dari investor sendiri sempat di masa pandemi itu menekan apa dia ini Pak? Ya, Tahu ini ya? ya Realistis ya? realistis lah Mas. Jadi ya investor pun kayak ada yang mau gitu ya, tidak ada yang mau invest ya karena itu dia pandemi. Ya mereka juga kan pastinya akan anjlok untuk pendapatannya ya. Gitu. Ada beberapa klien saya yang loyal klien saya yang dulunya support saya sampai berbulan-bulan di hotel, menginapnya, ekspatnya. Ya semenjak pandemi itu booming, pandemi itu tidak bisa terbendung lagi, ya mereka harus balik. Gitu. Mereka harus balik ke negaranya, dan di sini pun kalau dibilang PT-nya di minimalisir dulu untuk kegiatan-kegiatan. Semua sektor. Ya, semua sektor. Oke, kita agak
ini sekarang era-era sekarang ini belakangan ini Pak Andik, saya lihat ya di kawasan industri itu banyak hospitality yang memang dia ada dua gitu ya. Ada yang hotel tapi bisa long stay, ada apartemen yang harian yang kayak hotel. Iya. Jadi sebenarnya gambarannya seperti apa sekarang? Trennya kok kayaknya antara apartemen dengan hotel ini agak sedikit bersinggungan gitu. Iya, sebenarnya sih konsep tersebut sudah lama ya Mas ya. Bahkan pun di luar kota gitu ya, di Bandung ataupun di Bali itu udah banyak ya, terutama di daerah-daerah ya. Hotel dan apartemen atau apartemen service ataupun hotel and residence gitu kan. Itu ya bisa dijual harian, bisa sampai long stay juga. Gitu. Karena kan di situ ada beberapa tipe kamar ya. Dari yang mulai standar sampai yang suite. Nah, kalau memang hotel ya pure hotel gitu kan. Jadi dia tidak ada fasilitas dalam artian tidak ada kelengkapan fasilitas seperti yang di residence ataupun apartemen. Kalau residence apartemen itu komplit Mas. Dia ada kalau dibilang lemari es ada, Kompor ada dispenser ada, kompor pun electric stove ya. Elektrik ya, yang elektrik. Jadi di semua situ ada dari peralatan makan pun ada. Gitu. Semua komplit kalau yang residence dan ataupun apartemen. Artinya pasarnya sebenarnya ngincer orang yang berbeda ya itu ya. Segmennya ya, kalau dibilang segmen ya. Segmennya sih hampir sama ya Mas ya. Hampir sama. Cuma perbedaannya lebih cenderung ke long stay. Long stay yang apartemen ya. Residence itu Residence. lebih tertuju long stay. Long stay ya paling sedikit yaitu 2 minggu, paling lama ya setahun, bahkan ada yang 2 tahun. Gitu. Oke. Iya. Nah sekarang kita ini Graha Makara Suite nih, ini juga sama nih ya. Saya lihat konsepnya juga mirip-mirip. Apa bedanya? Mungkin unique selling point-nya apa nih? Hampir sama sih Mas ya dengan hotel dan residensi lainnya gitu. Cuman unique selling point kita nih di Graha Makara Suite, memang kita kan tetanggaan ya dengan hotel A dan hotel B ya, gitu ya. Jadi di dalam satu kawasan. Saya nggak mau menyebutkan namanya. Dalam satu komplek malah. Dalam satu komplek ya, ada hotel A, ada hotel B, gitu kan. Memang unik sekali Mas. Di dalamnya itu kita merasa seperti di rumah. Kita konsepnya kayak resort gitu kan. Kalau resort kan tidak ada gedung tinggi, tapi ini gedung tinggi, gitu. Dan ada resort. Di situ kita banyak kalau dibilang apa ya, banyak area hijau, taman maksudnya. Taman, banyak area hijau. Terus untuk apa namanya, udaranya masih enak, masih segar gitu di dalam. Jadi sengaja memang dibuat konsepnya seperti itu. Resort kan seperti itu kan, resort di luar kota kan. Jadi pemandangan hijaunya itu masih kental sekali gitu ya, untuk udaranya juga masih enak gitu ya. Kalau misalkan untuk sekedar santai dengan keluarga ataupun menghilangkan penat yang seharian bekerja, yaitulah long stay-nya yang sudah seharian kerja, lelah di tempat pekerjaan, ingin tenang ya kan, perlu apa namanya, view yang enak dilihat lah. Memang apa aja Pak fasilitasnya yang? Fasilitas banyak sih Mas. Fasilitas pendukung itu swimming pool udah pasti ya. Swimming pool, lalu ada restoran juga, yaitu banyak taman yang bisa dinikmati, sekedar hanya santai ataupun dengan keluarga atau dengan apa namanya, rekan kerja. Jadi bisa santai sambil makan. Nah itulah konsepnya berbeda dari hotel yang lain ya, karena kita memang satu kawasan gitu. Yang tadi saya bilang ada hotel A, ada hotel B. Jadi disitulah kita bersinergi dalam artian dalam satu komplek itu kita harus lebih harmonis, gitu. Walaupun di kawasan itu ada hotel A, hotel B, ya kompetitor ya, tapi tetap kita kekeluargaan di sana. Gitu. Tadi kan ada 2 nih, hotel sama residence. Masing-masing roomnya berapa ini jumlah totalnya? Beda-beda sih ya, Mas. Misalkan di hotel A sekian
100 kamar, hotel B sekian ratus kamar. Enggak, yang di Makara. Dan di Makara sendiri itu kita ada 126 kamar. 126. Iya, ada tipenya, ada 3 tipe. Dari deluxe, eksekutif, dan royal suite. Gitu. Dan itu dia yang deluxe itu konsepnya mirip sekali dengan hotel. Jadi begitu masuk itu udah ruang tidur lah ya, ruang tidur, tapi ada nilai plusnya. Itu semua komplit. Ada kulkas, yang tadi saya bilang lemari es, ada kompor listrik, ada peralatan makan, ada dispenser. Itu jadi hotel yang rasa apartemen lah ya. Iya, hotel rasa apartemen. Jadi mau masak sendiri boleh, tapi breakfast tiap pagi masih disediain. Iya, disediakan. Jadi servis hotel masih ada lah ya. Masih ada. Iya. Kalau dari harga sendiri gimana tuh? Ada beda nggak kalau yang mau dari harga ya? Harga sih kompetitif ya, Mas. Ya tergantung sih Mas, karena kan kita juga selektif ya untuk tamu-tamu kita yang stay di Geraha Makara Suite ya. Harga kita mainkan promo pastinya. Antara di bulan Oktober ada promo ini atau promo itu. Terus kita juga buka juga di online travel agent di OTA ya. Kalau dibilang OTA itu kita juga pasang di OTA. Dalam artian kita bersaing dengan kompetitor yang ada di Jabodetabek ini. Yang pasti tamu-tamu kita benar-benar tamu yang selektif ya Mas ya, bukan berarti saya pilih-pilih tamu, enggak. Dalam artian tamu yang sudah stay di Geraha Makara Suite itu benar-benar kita kalau dibilang maintain ya Mas ya, maintain ya, dengan baik agar mereka bisa menginap kembali. Maintain dalam artian untuk pelayanan dan kebersihan. Kalau pelayanan dan kebersihan itu udah terjaga dengan baik, harga pun mereka tidak ada masalah. Gitu. Ya. Oke, nama Geraha Makara Suite ini memang teman-teman berikut saya juga baru tahu ya, baru tahu mungkin seminggu apa ini. Jadi ini memang baru, jadi makanya kita undang Pak Ipong untuk jelasin di sini. Gimana sejarahnya? Ini punya siapa? Apa segala macam itu. Sejarahnya Makara Suite itu Geraha Makara Suite ya, ada gerahanya. Ada gerahanya ya. Geraha kan itu ciri khas dari Telkom ya kalau nggak salah ya. Telkom. Benar oh ya. Telkom. Nah itulah salah satu pemilik Geraha Makara Suite itu. BUMN. Telkom. Telkom Group. Tapi memang tidak Telkomnya langsung. Telkom Group kan banyak anak perusahaan. Perusahaan kayak ada GNSI, GSD, dan GSM. Gitu. GSD itu Geraha Sakura, GSN Geraha Sakura Nusantara. Gitu, ya. Tapi statusnya swasta ya, bukan plat merah ya ini. Plat merah. Plat merah berarti. Plat merah. Ini. Plat merah. Dan Makara Suite itu operator Mas. Makara. Makara itu di bawah naungan MHM, Makara Hospitality Management. Oke. Itu satu grup dengan UI, Universitas Indonesia. Ini Makara untuk operator ya, operator hotelannya ya. Betul, operatornya Makara by MHM. Iya. Ya pemiliknya sendiri ya itu dia dari Telkom Group. Yang tadi saya bilang PT-nya GSN. Geraha Sakura Nusantara. Iya. Kalau hotel tuh pasti kita ngomong nih bintang ya. Bintang berapa sih itu? Gitu kita kan? Bintang 4. Oh, bintang 4. Bintang 4 gitu. Mungkin nanti Mas Dodi bisa cek di Google ataupun kirain ngecek di voucher menginap. Kirain. Bisa diatur. Bisa diatur itu. Ya bintang 4 ya. Berarti memang udah ini ya standar semuanya kamar apa segala macam. Malah plus tadi. Semua bisa dilakukan. Ada fasilitas tambahan tadi. Fasilitas tambahan yang di dalam kamar itu ya. Gitu. Ya itulah perbedaannya ya dari hotel-hotel yang lainnya. Gitu. Terus kalau sekarang sudah semuanya udah boleh lepas masker, bagaimana kalau masuk hotel? Tetap ya? Masker harus ada, protokol kesehatan tetap dijalankan, dan kita pun masih ada. Kalau di reception tuh ada apa namanya? Penghalang itulah. Itu ada. Akrilik itu ya. Akrilik ya. Iya. Nah, itu transparan. Itu tetap kita terapkan. Ya karena apa ya Mas ya?
menjaga lebih baik daripada mengobati. Setuju saya. Jadi tidak semua orang itu nyaman dengan dibuka sekarang. Iya. Karena pandemi itu jadi gaya hidup itu sekarang jadi berubah. Iya. Jadi pakai masker bukan cuman untuk nahan biar virus nggak masuk, tapi dia nggak pede dengan mukanya. Ada yang seperti itu. Jadi Masa sih, Mas? ada yang Iya, gitu, iya. dia ngerasa lebih cakep kalau pakai Masker. Padahal dibuka, ya kita Iya. kecewa gitu. Tapi nggak, kalau urusan hotel lebih safe memang Iya. pakai itu. Iya, karena kita kan berhubungan dengan banyak orang ya. Kita tidak tahu apa namanya orang itu sehat atau enggak, tapi paling tidak ya untuk menjaga lah ya, Mas ya. Itu yang concern kami di Geraha Makara Suite. Ya, hampir sama sih dengan hotel yang lainnya. Ya. Oh ya, malah kelupaan tadi masalah lokasi ini. Lokasi. Nah, jadi lokasinya ini di mana nih? Lokasinya itu memang kalau dibilang prime location ya. Prime location. Lokasi utama itu pintu masuk Jababeka. Jababeka 1. Satu. Oke. Iya. Jababeka 1 itu tidak jauh dari keluar tol Cikarang Utara. Iya. Iya, maksudnya terus habis itu kemana? Dari tol Cikarang Utara keluar, kan udah pasti keluarnya Jababeka dong, kawasan Iya, industri ya. benar. Kawasan industri, itu aja keluar dari tol ke kanan itu hanya 300 meter. 100 meter ya. Semua ada di map lah ya. Iya, semua ada di Kalau map. lagi pusing-pusing, Iya. nggak perlu nyari alamatnya, langsung Iya. map, langsung bisa. Langsung Iya. bisa, ya. Oke. Dan aksesnya pun terbilang mudah. Mudah. Jadi ini masalah tadi, masalah rate lah ini nih. Biasanya teman-teman nanyanya itu fasilitas tadi udah. Nah, biasanya ada corporate rate, ada segala macam. Oh ada pastinya ada. Kita ada corporate rate yang sudah kita set selama 1 tahun ke depan. Biasanya kan kalau corporate rate itu kontrak ya, maksudnya kontrak selama 1 tahun ke depan, dan harganya pun tetap. Kecuali ada event-event khusus ya, mungkin ada kayak hari-hari tertentu yang tidak bisa digunakan, kayak seperti misalkan kalau dibilang black date ya, black date, kayak misalkan Natal, Tahun baru ya. tahun baru, itu kan pasti harganya berbeda ya Mas ya. Kita kan nyari revenue di situ untuk sebanyak mungkin ya. Jadi kalau dibilang corporate rate itu ada, dan udah pasti untuk ketersediaan kamarnya kita utamakan untuk corporate rate. Begitu juga government rate, kita ada government rate. Gitu. Oke. Kalau fasilitas pendukung yang lain Pak, kayak ruang meeting? Ada kita. ya? Ada ruang meeting, kita ada 3 ruang meeting. 3 ruang meeting itu memang kapasitasnya tidak besar, Mas. Kurang lebih 120 sampai 140 orang. Wah, itu cukup banyak untuk training, untuk itu ya? Iya, untuk training masih bisa. Ya, bisa di partisi ya. Kita ada partisi. Oh, jadi totalnya ada 3 ruangan tapi 3 dipartisi? Di partisi itu kurang lebih 120 sampai 140 orang. 120 sampai 140 kelas Classroom. Kalau untuk roundtable-nya berapa? Roundtable-nya justru sedikit. Sedikit ya? hanya kurang lebih masih 60 sampai 70 orang. 60 sampai 70 ya. Itu Oke. bisa di breakout ya. Ya. Jadi kita sih harapnya sukses ya, karena kita tahu kawasan industri Cikarang ini cukup padat hotel. Oh iya, banyak sekali. Banyak sekali. Jadi antar itu berjarak berapa meter kayak Indomaret aja. Iya. gitu. Saingan Mas, saingan. Iya. Tapi dalam artian tetap bersaing secara sehat ya. Secara sehat. Iya, itu namanya apa namanya? Hotel kan pasti ingin mendapatkan. Harus ada standar. Ini bintang ini harus harganya sekian kan pasti. Harus ada standar, misalkan apa namanya? Level A grade-nya segini gitu kan. Harganya level B grade-nya sekian gitu. Grade B, grade A, grade B, grade C. Iya, iya. Jadi masing-masing ada bintang, misalkan bintang 4, bintang 3, bintang 2, budget ya. Pasti harganya berbeda. Terkadang pun promo ya, itu kalau promo memang agak sedikit mengejutkan untuk harga, tapi kan promo itu tidak bisa setiap hari, gitu kan. Tidak ada tiap hari, jadi promo itu hanya untuk mengangkat gitu aja, mengangkat tingkat hunian kamar, okupansi kalau dibilang. Iya, iya. Oke, salah satu karakter di kawasan itu kan ada biasanya yang long stay. Kalau di Makara sendiri pasti beda dong.
antara long stay sama ini untuk dari sisi harga, kemudian fasilitas misalkan di customize, saya nggak mau ada ini, saya maunya ada ini gitu bisa nggak? Bisa ya? tergantung apa namanya request dari tamu ya, permintaan dari tamu yang long stay. Jadi memang untuk harga pun pasti jauh berbeda ya dengan tamu yang harian gitu ya. Tamu harian ya pastinya lebih mahal dibanding yang long stay gitu ya. Long stay ya ada diskon pastinya ya. Diskonnya memang tidak banyak tapi paling tidak sama dengan yang harian gitu. Dan fasilitas-fasilitas pendukungnya kita utamakan gitu. Yang pasti kalau memang bisa kita provide, bisa kita penuhi, akan kita kabulkan untuk permintaan tamu gitu ya. Ada makanan khas nggak restoran yang best seller atau yang populer nih sekarang di hotel? So far sih semua enak ya. Semua enak ya, mantap. Nanti kalau kapan mampir ya, kita makan siang bareng ya. Boleh. Gitu. Oke Pak Ipong, terima kasih sudah berbagi nih sore hari ini tentang dunia hotel dari apa namanya sunset ke sunrise lagi sekarang ya, setelah pandemi lagi. Setelah pandemi, jadi yang penting gini Mas Dodi, sedikit tambahan ya. Iya, boleh. Untuk membangun kepercayaan tamu itu penting sekali. Ya, jadi kalau misalkan tamu ataupun Mas Dodi deh spend uang gitu ya, membelanjakan uang di hotel gitu ya dengan harga yang lumayan mahal. Apa ekspektasi Mas Dodi? Kenyamanan, terus fasilitas. Ya tidur nyenyak lah ya, tidur pasti. Nyenyak ya, gitu ya. Nah itulah yang kami lakukan. Jadi membangun trust ke tamu, kita berikan harga terbaik, itu dia pastinya tamu itu akan kembali lagi, menginap kembali. Nah itulah yang saya tekankan kepada staf saya untuk lebih ada ikatan emosional ke tamu, engagement. Jadi jangan hanya untuk bisnisnya aja. Jadi hanya untuk bisnis, ya setelah bisnis selesai dilupakan. Goodbye. Iya. Itu tidak akan long lasting. Setuju saya. Karena apa? Karena orang sini rata-rata ya orang sini, orang pabrik, bukan orang wisata. Iya. Jadi orang wisata kan biasanya juga keluar masuk aja, dia suka-suka kan. Kalau saya sih, yang tadi saya bilang, saya nggak milih-milih tamu ya Mas. Iya. Selektif tetap ada selektif, tapi tidak memilih-milih tamu. Dalam artian, kasarnya tamu yang udah spend money di tempat Anda bekerja gitu ya, atau di hotel saya, di Geraha Makara Suite, lalu dia udah check out ataupun nggak nginep lagi, udah kita diamkan gitu ya. Nggak bisa kalau saya gitu. Karena saya tekankan ke staf saya, kamu harus ada kedekatan emosional ke klien ataupun ke tamu, engagement. Jadi dalam artian bukan hanya pas ada bisnis aja kamu deketin. Jangan. Kamu dekatkan dia secara teman baik kamu. Say hello lah, ataupun kalau memang perlu main ke rumahnya, main. Tidak masalah kalau saya. Itu yang saya tekankan ke staf-staf saya, terutama di tim sales and marketing ya. Jadi tamu tuh merasa diperhatikan. Iya. Wah, ini perhatian banget nih. Kalau sudah kena hatinya, itu kan harapannya kan. Perhatian banget sih salesnya. Udah hotelnya bagus ya kan, bersih, pelayanannya maksimal, salesnya perhatian sama saya. Wah, gue nggak bakalan kelain hati. Ada satu yang saya tekankan ke tim sales saya. Jangan pernah tamu nyari hotelnya, nyari salesnya Mas. Tahu kenapa Mas? Nyari salesnya. Gimana? Nggak perlu nyari hotelnya, tapi nyari salesnya. Nyari salesnya. Jadi kalau nyari salesnya apa? Yang harum nama salesnya. Iya. Bukan otomatis kalau nama salesnya harum, hotel pun mengikuti. Jadi itu dia. Dimanapun Anda bekerja, saya bilang sama sales marketing saya, terutama di tim-tim pencari revenue lah ya, revenue hunter kalau dibilang ya. HR. Iya, usahakan tamu tuh nyarinya kamu, bukan hotelnya. Ya. Begitu tamu nyarinya kamu, dimanapun kamu bekerja, pasti dia ngikut. Ya, misalkan Mas Dodi nih. Betul. Ya kan, Mas Dodi
nyaman dengan sales saya, ya kan? Nah, misalkan dengan saya lah, atau saya masih sebagai sales gitu ya. Gue mendingan di tempat lu aja, Fer. Gue udah nyaman sama lu. Setuju itu. Iya kan? Sering kali ada sih, Pak, Nah, gitu. Jadi selain itu nama hotelnya juga nanti akan harum. keangkat, ya. Iya, akan keangkat sendirinya. Gitu. Jadi yang terpenting tuh yang dicari salesnya, bukan hotelnya. Itu. pendekatan service by heart. By heart, betul. Luar biasa, super sekali Pak Ipong hari ini. Terima kasih. Dengan, masih banyak belajar juga sih. Learning by doing lah. Nah, kalau mau ini mau apa reservasi gimana? Teknis biasanya. Mau reservasi bisa di online ya. Cari aja di Geraha Makara Suite di beberapa OTA. Hampir semua OTA bisa apa namanya di Grab gitu ya. Mau harian, mau mingguan, bahkan mau bulanan silakan. Tapi kalau misalkan booking langsung itu akan ada potongan harga nantinya. Enggak, jadi kalau di OTA sama di langsung ke hotel Beda ya. Beda gitu. Pastinya nanti akan kami berikan diskon ya, apalagi kalau misalkan penginapnya dalam jangka waktu panjang ya. Itu bisa kami berikan diskon. Nanti bisa cek website kami di Geraha Makara Suite di .com. Ya, Geraha Makara Suite by MHMUI. Oke. Ya. Terima kasih Pak Ipong sudah berkunjung ke studio kami jauh-jauh dari Jawa BK2 Jawa BK1 ke Jawa BK2. Dekat tetanggaan. Oke. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi. Ya, sehat selalu ya. Ya. Terima kasih. Ya.